Mesin engraver ini kita upgrade sehingga dia bisa routing aluminium. Berat itu satuannya Newton, masa itu satuannya gram atau kilogram. Nah, ini kesesatan yang dipelihara. Kalian bayangin, pencet ini, kita stepping, satu step, tahan. Jari kalian akan ngerasain kurang lebih massa 13 kg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Beberapa waktu yang lalu kita bikin video NEMA 23 stepper motor di drive dengan TB6600 micro stepper driver. Microcontrollernya kita gunakan NoteMCU, kita bikin web interface-nya. Videonya pendek, hanya 4 menit, colok-colok, NoteMCU-nya kita program, terus kita demoin. Motornya maju, mundur, sekian step, kita bouncing. Lebih spektakuler kalau kita kasih judul cara kontrol NEMA 23 stepper motor dari planet Mars via internet, atau 4 menit paham apa itu stepper motor. What a BS. Bukan channel Apa Itu kalau kita ulas sesuatu tapi kulitnya doang. Kali ini kita kulitin apa itu NEMA 23 stepper motor. Tentu kita singgung sedikit stepper motor itu apa. Kita bahas juga apa itu TB6600 micro stepper driver. Tentunya kita harus jelasin micro stepping itu apa. Selanjutnya kita program microcontrollernya tanpa library sehingga kalian punya bayangan bagaimana stepper motor driver TB6600 bekerja. Terus kita program dengan library access stepper sehingga kita bisa atur speednya, akselerasi, dan lain-lain. Pada akhir video kita bisa klaim, saya paham apa itu stepper motor. Kali ini bukan BS. Oke, videonya akan panjang, untuk itu siapkan diri kalian, alat tulis, camilan, internet, kuota yang cukup. Kita mulai aja. Apa itu stepper motor? Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di like videonya. Stepper motor adalah permanen magnet motor yang memiliki beberapa coil. Jika kita beri tegangan pada coilnya, asnya akan berputar pada posisi tertentu dan akan diam di posisi tersebut. Stepper motor umumnya digunakan pada perangkat-perangkat CNC atau computerized numerical control. Sebagai contoh, printer punya dua stepper motor yang menggerakkan dua aksis. Aksis X menggerakkan carriage-nya di mana printhead berada. Aksis Y akan menggerakkan posisi kertas. Dengan mengontrol posisi carriage dan kertas, kita bisa memberi perintah pada printhead untuk menyemburkan tinta pada posisi yang kita inginkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana stepper motor menentukan posisi stepnya? Ini stepper motor kita, NEMA 23, coilnya ada dua, coil A, coil B, black, green, coil B-nya red dan blue. Kabelnya ada 4. Kita simplifikasi aja. Ada 4 coil, coil A, coil B. Di lawannya ini ada coil A invert atau A square kali ya kita bilang. Di sini ada B square. Coil A dan coil A square sebenarnya coil yang sama, hanya polarisasinya dibalik. Misalkan di sini A plus, di sini A minus, maka di sini A plus dan di sini A minus. Demikian juga dengan B dan B square. Ini A plusnya terhubung nih, A minus juga terhubung. Jika kita beri tegangan, ada medan magnet yang terbentuk, polarisasinya contoh di sini jadi north, di sini south. Demikian juga dengan B. Kalau B kita aktifin berarti di sini north, di sini south. Kalau A square yang kita aktifin berarti di sini north, lawannya jadi south. Selanjutnya kita punya as di tengahnya dan kita kasih magnet. Tentu magnet ada polarisasinya. Contoh di sini S, di sini N. Apa yang terjadi jika coil A dan B kita aktifkan? Jadi yang pertama A dan B aktif, kita kasih tegangan, terbentuk medan magnet utara di sini, north, di sini juga ada utara. Sementara magnet yang kita pasang di as di tengah, polarisasinya south, berputar ke posisi sini. Pole south-nya di sini north-nya. Nah, selanjutnya kita rubah. A ini kita matiin, A square ini yang kita nyalain. Di sini jadi north, di sini tetap north, magnetnya akan berputar ke sini. Sudut di antara ini yang dibilang
step angle. Berapa ya? Kalau kondisi kayak gini ya kelihatan 90. Berarti di sini B sama A square. Selanjutnya kita aktifin yang ini, A square sama B square. Ini step ketiga. Step keempat kita nyalain lagi B square dan yang A. Nah, ini yang dibilang step sequence. Jarak angle-nya 90 derajat. Nah, coba kita lihat di sini 1,8 derajat per step. Sementara step kita 90 derajat. Rumusnya sebenarnya simpel. Alpha sama dengan 360 derajat dibagi MS dikali NR. Pertanyaannya, MS sama NR itu apa? MS adalah jumlah fase pada statornya. Contoh, kita punya 4 coil nih, tapi kan fasenya 2, cuma A dan B aja. A square dan B square ini kan kebalikannya, berarti jumlahnya 2. NR adalah jumlah gigi dari rotornya. Rotor kita cuma gini nih, NS, berarti giginya 2 kan? Kalau kita masukin ke formula ini, alpha sama dengan 360 derajat dibagi 2 kali 2, 360 bagi 4 sama dengan 90 derajat. Benar kan? 90 derajat per step. Kalau kita mau perkecil step angle-nya, kita bisa tambahin fasenya. Coilnya ada A, B, C, D. Ya, tentu lawannya kan ada A square, B square, C square, D square. Posisinya berseberangan. Giginya ini bisa kita tambahin lagi, misalnya kita bikin 6. Berarti 60 derajat per gigi. Formulanya akan sama. Alpha sama dengan 360 dibagi 4 kali 6. 360 bagi 24. 15 derajat. Nah, cuma kan di sini kan 1,8 derajat. Ya, tinggal kalian kombinasiin. Saya curiga ini hybrid stepper motor. Hybrid stepper motor cara kerjanya beda lagi. Kita nggak usah jelasin. Paling nggak kita punya gambaran bagaimana stepper motor menentukan posisinya. Di label ini ada 1,5 ohm dan 3,5 ampere. Informasi apa yang bisa kita ekstrak dari situ? Biasa, hukum ohm. V sama dengan I dikali R. 3,5 ampere kali 1,5 ohm, 5,25 volt. Ini yang namanya rated voltage. Kalau kita ingin tahu power yang dibutuhkan, P sama dengan V kali I, 5,25 volt kali 3,5 ampere. 18,325 watt. Artinya kalau kita aktifkan salah satu coil ini dan kita kasih load maksimum, daya yang dibutuhkan 18,325 watt. Kalau dua coil kita aktifkan, coil A dan coil B, daya yang dibutuhkan ya kali 2, 36,65 watt. Power supply kita 24 volt 5 ampere. P-nya berarti 24 volt dikali 5 ampere sama dengan 120 watt. Dengan power supply ini kita bisa supply daya untuk 3 stepper motor seperti ini. Di sini ada lagi informasi terakhir, 1,3 Newton motor. Ini yang namanya holding torque. T sama dengan 1,3 Newton meter. Artinya apa sih? Gini aja, biar gampang. Misalkan di as ini kita kasih lengan panjangnya 1 meter. Di sini kita kasih gaya sebesar 1,3 Newton. Ini 1 meter. Biar gampang kita visualisasi, kita anggap aja itu berat 1,3 Newton. Berat itu apa sih? Satuannya apa sih? Berat itu satuannya Newton. Massa itu satuannya gram atau kilogram. Nah, ini kesesatan yang dipelihara. Berat itu adalah satu gaya yang dialami oleh suatu benda yang memiliki massa terhadap percepatan gravitasi. Kita punya massa, tentu ada G gitu. Gravitasi bumi 9,81 meter per detik kuadrat. Gaya formulanya adalah massa dikali gravitasi. Untuk mempermudah kita bulatin jadi 10 meter per detik kuadrat. F ini satuannya Newton. 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Jadi kalau kita mau dapatin massa ini dengan berat yang 1,3 Newton, massa sama dengan 1,3 Newton dibagi gravitasinya 10 meter per S kuadrat. Kita buka aja deh, kilogram meter per S kuadrat. Berarti ini kita buang, Newtonnya kita buang, sisa lah 0,13 kilogram sama dengan 130 gram. Jadi massa yang ada di sini kurang lebih 130 gram. Kita pegang deh tuh, jaraknya 1 meter. 130 gram kecil. Bayangin kalau jaraknya itu 1 cm dari sini, nggak 1 meter lagi. Torsinya tetap, torsinya 1,3 Newton. Kurang lebih di sini lah.
beratnya berapa atau masanya berapa. Ya torsi itu kan force kali L, T-nya 1,3 Nm, gayanya sama dengan torsi dibagi panjang. 1,3 Newton kita kali 100 biar jadi cm, jaraknya 1 cm bagi 1 cm, coret-coret 130 Newton. Kalau ingin tahu masanya tinggal kita bagi 10 lagi, masa 13 kg di sini. Kalian bayangin, pencet ini, kita stepping satu step, tahan, jari kalian akan ngerasain kurang lebih masa 13 kg. Pertanyaannya, torsi sebesar itu buat apa? Kita refresh dikit. Tahun lalu kita mengupgrade CNC 3018 seperti ini. Sebenarnya ini mesin grafir ya. 3018 itu X-aksisnya 30 cm, Y-aksisnya 18 cm, rodnya 10 mm, Y dan X-aksisnya, spindle-nya 24 volt, 100 watt, RPM-nya 5000, stepper motornya NEMA 17, seperempat Newton meter. Mesin engraver ini kita upgrade sehingga dia bisa routing aluminium. Tentu banyak yang harus kita upgrade. Material bar ini nilon, spindle mountingnya plastik, kita upgrade. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Gantry barnya kita ganti pakai aluminium 10 mm, yang depan juga. Aksisnya kita upgrade dari 10 mm, Y-aksisnya jadi 16 mm, X-aksisnya jadi 12 mm. Spindle-nya juga kita upgrade, tegangannya 110 VDC, 800 watt, RPM-nya bisa 20.000. Kalau yang digambar ini kayaknya 500 watt. Untuk Z-aksisnya kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai versi CNC 3018 Pro. Persis kayak gini nih. Kita asumsikan konstruksinya stabil. Jadi kita akan fokus di spindle motornya ini. Yang namanya benda berputar pasti ada unbalance. Apalagi spindlenya bekas lagi. Unbalance menyebabkan gaya sentrifugal. Kalau kita lihat formulanya, Fz sama dengan M dikali W kuadrat kali R. M itu unbalance mass-nya, W itu angular speed-nya, R adalah radius atau jarak dari unbalance mass ke titik putar. RPM pada spindle yang lama 5000, kita naikin jadi 12.000. Kemampuannya bisa 20.000, cuma untuk potong aluminium kita batasin di 12.000. Artinya kecepatannya itu naik lebih dari 2 kalinya. Kalau kita lihat formula di sini, gaya sentrifugalnya naik dalam faktor 4 atau 4 kalinya. Di sini kan ada kuadrat nih. RPM-nya 2 kali dipangkat 2 ya 4 kali. Ini menyebabkan vibrasi terhadap sumbu X dan Y. Berbeda dengan 3D printer, CNC laser, kedua sistem itu nggak punya kontak terhadap benda kerjanya. Kalau router ada cutting bit, motong material. Cutting force ini tergantung terhadap beberapa faktor. Jenis cutting bitnya, benda yang dipotong, makin keras benda dipotong ya impact-nya makin gede. Feed rate-nya, kecepatan potongnya, spindle speed-nya, RPM spindle motornya, jumlah fluid, ada lagi faktor accumulate chip, terakhir impact area. Contohnya berapa dalam kita motong, berapa jauh ke dalam material kita potong. Untuk accumulate chip bisa diakalin seperti ini. Ini short video cutting aluminium 10 mm. Kalau nggak salah ini kita lagi bikin jig. Cutting bitnya kita sembur pakai coolant. Selain berfungsi untuk mendinginkan, juga untuk bersihin chip dari materialnya sehingga impactnya nggak ada. Kalau masih ngumpul chipnya di situ bahaya, kadang-kadang bikin nyangkut. Ini stepper motor originalnya, size-nya NEMA 17, current-nya 1,3 ampere, torque-nya 1/4 Nm, kita upgrade dengan NEMA 23, current-nya 3,5 ampere, torque-nya 1,3 Nm, lebih dari 5 kalinya. Holding torque yang kurang akan menyebabkan missing step, ujungnya inakurasi. Lebih parahnya lagi, sistem CNC murah-murah ini nggak ada mekanisme untuk memberi feedback ke controller. Ini terjadi missing step, lakukan kompensasi atau koreksi deh posisinya. Saya pernah melihat stepper motor yang dipasang encoder di belakangnya. Jika ada missing step, dia langsung koreksi. Kesalahannya ya lokal aja, nggak berdampak terhadap sistem secara keseluruhan. Kebayang kan kalau banyak missing step, hasil cuttingnya babak belur. Tadinya kita mau bikin lingkaran, jadinya lonjong atau zigzag bahkan. Clear kan? Torque yang besar itu gunanya buat apa? Apa itu NEMA?
NEMA itu singkatan dari National Electrical Manufacturer Association, kayaknya di standar Amerika. Tujuannya untuk menstandarisasi motor mount. Nah, ini yang dimaksud motor mount, faceplate-nya. Apa yang distandarisasi? Ya ukuran faceplate-nya, motor size, lebar, tinggi, jarak antara lubang baut ini, pilot diameter, biasanya kita gunain buat fixing. Ukuran asnya, panjang asnya, apa arti angka-angka di belakang NEMA? Misalnya NEMA 14, 17, 23. Angka ini sama dengan ukurannya dalam inci dikali 10. Misalkan NEMA 23, artinya 2,3 inci dikali 10, makanya nilainya 23. Kalau kita konversi ke milimeter, NEMA 23 ukurannya berarti 58,4 mm lebar faceplate-nya. Hold distance-nya 47,14, shaft diameternya 1/4 inci atau 6,35 mm, pilot diameter 38,1, tebalnya 1,6 mm. Terakhir, bolt hole size-nya. Untuk NEMA 23 5 mm. Bedanya NEMA 17 ada tread-nya itu M3. NEMA 23 bolong aja. Jadi udah clear kan NEMA itu artinya apa? Kita udah bahas panjang lebar apa itu stepper motor, cara kerjanya gimana, nentuin step itu seperti apa, rated voltage, rated current juga kita udah bahas sehingga kita bisa tahu power supply yang kita butuhin berapa besar. Torsi juga kita udah jelasin apa itu torsi, apa itu gaya. Kita udah ulas juga menggunakan NEMA 23 untuk upgrade CNC 3018. Terakhir kita udah jelasin apa itu standar NEMA. Berhubung videonya panjang, kita cut jadi 2. Video berikutnya kita bahas tentang TB6600, apa itu micro stepping, cara kerjanya, konektornya, interfacing dengan not MCU, codingnya juga kita bahas. Terakhir kita demoin. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.